Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tugas dari Profesor Yustama. Saya selaku peserta dari program pelatihan pekerti yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Bangsa bekerjasama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan penelitian yang sudah saya lakukan eh, dalam rangka menyelesaikan tesis, yang mana judulnya adalah pengujian pemangkasan hierarki organisasi tata kelola internal terhadap kinerja karyawan perusahaan reseller telekomunikasi di DKI Jakarta dengan variabel intervening keamanan psikologi. Di sini saya dibimbing oleh Profesor Dr. Muhammad Suparmoko, MA PhD, Dr. Haji Bambang Dwi Suseno, SE MM, dan Dr. Udin Zuatma, SEMM. Di sini kita akan sampaikan ada poin besarnya adalah pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta saran dan kesimpulan. Di situ nanti ada conclusion yang kita yang lakukan. Baik, pendahuluannya adalah kita mulai dari latar belakangnya adalah kinerja perusahaan yang menurun, kemudian kita identifikasi masalahnya, kenapa menurun. Ada dua poin fokus kita, yaitu revenue dan pencapaian Key Performance Indicator atau KPI. Nah, batasan masalahnya adalah apa? Batasan masalahnya adalah SDM, karena kita adalah fokus di manajemen sumber daya manusia. Kemudian rumusan masalahnya ada 8 hubungan, 4 variabel. Kemudian tujuan penelitiannya kita ingin mengukur pengaruh hierarki organisasi terhadap kinerja karyawan dan beserta parameter-parameter yang lain. Nah, penelitian ini sangat berguna untuk shareholder maupun stakeholder dalam kerangka membuat keputusan. Research gap-nya adalah terdapat perbedaan pendapat dan hasil penelitian tentang tata kelola internal terhadap kinerja karyawan, yang mana temuannya adalah tata kelola internal berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Itu ada 8 penelitian terdahulu yang berkesimpulan bahwa berpengaruh positif. Kemudian yang berpengaruh negatif ada 2 penelitian terdahulu. Nah, pada riset terbaru apa sih yang kita tambahkan gitu ya? Penulis menambahkan berdasarkan research gap dan temuan yang terjadi, 2 variabel tambahan yaitu pemangkasan hierarki dan variabel intervening keamanan psikologi. Nah, kemudian kita berikut adalah kerangka pemikiran penelitiannya, pemangkasan hierarki organisasi terhadap kinerja karyawan, tata kelola kita uji juga tata kelola internal terhadap kinerja karyawan. Kemudian kita coba uji melalui keamanan psikologi. Jadi contohnya pemangkasan hierarki organisasi mempengaruhi kinerja karyawan melalui keamanan psikologi. Nah, kemudian kita menggunakan metode penelitian SAM-PLS, yang mana kita menggunakan outer model analysis dan inner model analysis. Di dalam outer model analysis kita ada 5 parameter yang kita uji, yaitu convergent validitas, average variance extract atau AV value, kemudian loading factor, composite reliability atau CR, dan alpha Cronbach. Kemudian di inner model analysis ada 4 koefisien, ada R2, R square, GOF, kemudian Q square, dan F square. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian metode penelitiannya ada konseptual model, kemudian tahapannya adalah tahapan-tahapan berikutnya adalah menentukan metode analisisnya apa, menentukan metode resampling, dan diagram jalur serta evaluasi model. Nah, berikut framework awal penelitiannya ada 4 variabel tadi, variabel X dan variabel Y dan Z gitu ya. X1, X2 kita uji terhadap melalui variabel keamanan psikologis dan kinerja karyawan. Nah, ini framework model yang kedua, yaitu kita uji konvergen validitas ya. Kemudian berikut lanjutannya, kemudian ada hasil inner analisisnya, yaitu koefisien jalur dan R square, cukup detail di sini. Kemudian ada Gov Index dan Sobel test ya. Kita bisa uji di Sobel testnya juga. Kemudian hasil uji hipotesisnya di sini kita
pada ujungnya adalah ada 8 hubungan variabel yang mana 5 resultnya adalah signifikan dan 3 tidak signifikan. Sarannya adalah yang terpenting adalah perlu pengelolaan tata kelola internal yang berbasis pada standar operating procedure dan service level agreement, serta berbasis terhadap key performance indicator untuk kinerja perusahaan dan basic scorecard untuk mengukur kinerja karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan yang lebih baik. Demikian, terima kasih paparan singkat ini. Kita akan ketemu di tahapan selanjutnya. Terima kasih.